Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak, semoga kalian tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan melalui media video ini, saya akan menyampaikan paparan materi kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Bu Hartati yang nanti akan mengajar kelas 7 EFGH. Sedangkan untuk kelas 7 ABCD nanti akan belajar bersama Bu Kanifah. Begitu anak-anak ya. Nah, mari kita ikuti paparan materi kelas 7 tahun pelajaran ini. Ya, anak-anak, materi Bahasa Indonesia kelas 7 tahun 2020-2021 itu terdiri atas untuk semester 1 kita akan belajar teks deskripsi baik pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang tertera kode 3 ya, 3.1 ini menunjukkan aspek pengetahuan, sedangkan yang menunjukkan kode 4.1 adalah aspek keterampilan. Nah, cakupan materinya terdiri atas maksud teks deskripsi, isi teks tersebut, ciri umumnya, strukturnya, dan kaidah bahasanya. Kemudian, struktur teks deskripsi diikuti dengan contoh telaah, kaidah bahasa teks diikuti contoh telaah, langkah menulis, dan teknik penyuntingan. Materi berikut adalah teks narasi. Teks narasi memiliki cakupan materi apa itu teks narasi dan contoh-contohnya, unsur teks, struktur teks, kaidah bahasa. Salah satunya adalah ditemukan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, dan penceritaan kembali isi teks narasi. Struktur teks, cerita narasi. Nah, cerita narasi ini istilah lainnya adalah cerita fantasi atau cerita imajinasi. Kemudian kebahasaan, prinsip variasi, ejaan dan tanda baca, dan langkah menulis cerita fantasi. Berikut teks prosedur. Cakupan materinya, ciri umum, struktur, tujuan, bahan, alat, dan langkah-langkah dalam teks prosedur, ciri bahasa. Ciri bahasa antara lain ditemukan kalimat perintah, kalimat saran, kata benda, dan sebagainya. Lalu simpulan isi teks prosedur. Berikutnya, variasi pola sajian, variasi kalimat, perintah, saran, atau larangan, prinsip penyusunan kalimat perintah, pilihan kata dan penyusunan teks, serta penggunaan kata, kalimat, maupun tanda baca. Berikutnya adalah teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan teks LHO. Nah, ini cakupan materinya adalah apa maksud teks LHO, kemudian daftar informasi isi teks LHO, bahasa dalam teks LHO, ciri umum pada laporan teks LHO. Struktur teks LHO, variasi pola sajian teks LHO, variasi kalimat definisi, dan variasi pola penyajian teks LHO. Untuk semester 2, kita akan belajar
Unsur buku fiksi dan non-fiksi, ya. Cakupan materinya meliputi literasi, unsur buku, cara membaca buku, yang diikuti dengan langkah-langkah ESKI 3R, survei, question, read, recite, review, dan nanti akan belajar cara membuat rangkuman. Berikutnya, hubungan antar unsur buku dan langkah menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca. Berikut adalah teks surat pribadi dan surat dinas. Cakupan materinya: informasi isi surat pribadi dan surat dinas, isi surat pribadi dan surat dinas, simpulan isi surat pribadi dan surat dinas. Unsur surat pribadi dan surat dinas, kebahasaan surat pribadi dan surat dinas, dan cara menulis surat pribadi dan surat dinas. Berikutnya, identifikasi informasi pesan dari puisi rakyat. Jadi materinya berikut teks puisi rakyat. Kemudian menyimpulkan isi puisi rakyat. Struktur dan bahasa puisi rakyat. Struktur dan bahasa puisi rakyat dalam bentuk praktik, ya. Jadi yang 3.1 ini 3.14 ini pengetahuan dan 4.14 yang keterampilan. Berikut adalah fabel, teks fabel, ya. Cakupan materi, isi cerita, kemudian cirinya, langkah-langkah memahami, dan langkah menceritakan kembali isi fabel. Struktur teks fabel, teknik penggambaran tokoh, dan pemeranan isi fabel. Untuk penilaian, setiap teks nanti akan ada 1 kali ulangan harian aspek pengetahuan. Kemudian setiap teks ada 1 kali tugas aspek keterampilan. Hasilnya dilaporkan kepada guru yang mengajar, dan jangan lupa KKM-nya 73. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian anak-anak paparan pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Assalamualaikum.